Apa? Oke, thank you. Yang pertama, selamat karena daya dengarnya tajam sekali sehingga tahu kalau hari ini Pak Effendi Simbolon menemui DPP PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi. Jadi saya didampingi oleh Pak Komarudin Watubun dan Bung Effendi Simbolon. Telah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan. Jadi yang pertama ya terkait apa yang menjadi isu akhir-akhir ini terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon terkait dengan Pak Prabowo Subianto. Di dalam forum itu ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara. Kemudian yang kedua juga kami melakukan klarifikasi karena ada persepsi publik sepertinya Pak Effendi Simbolon itu memberikan dukungan bukan pada calon presiden yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain. Kemudian juga selanjutnya bahkan Pak Effendi Simbolon di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu merupakan suatu kebijakan yang tidak tepat, bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain di dalam pengadaan alutsista yang dilaksanakan secara tidak proper. Nah, dengan demikian Pak Effendi Simbolon menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif. Dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi 1 sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan di dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat, bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sehingga dengan hasil klarifikasi ini termasuk dari Pak Komarudin Watubun tadi juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai. Partai menegakkan disiplin organisasi partai dan semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pemilu legislatif. Kemudian terkait ada isu-isu Pak Effendi Simbolon mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar karena sekali merah itu tetap merah. Nah demikian, mungkin ada pertanyaan? Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai. Jadi ada dua jalur, rapat DPP dulu untuk menetapkan, kemudian dilakukan konfirmasi. Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu, kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai.
Mas Hasto tadi juga sempat ditanyakan nggak sih Mas ke Pak Effendi soal pernyataan Pak Effendi soal yang nahkoda yang tepat, nahkoda yang handal? Ya, saya tanyakan pada Pak Effendi Simbolon. Jadi karena sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan kongres tersebut, Rakernas ya dari keluarga Simbolon sedunia. Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian ya kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang tidak mungkin dikritik di depan umum, kan tidak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi. Buktinya tadi di dalam pembahasan kebijakan pertahanan, Pak Effendi Simbolon juga bersifat objektif dan juga menegaskan bahwa kebijakan pengadaan Miraj pesawat bekas tersebut itu tidak tepat dan bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Mas Hasto, untuk menegaskan apakah sanksinya artinya akan dibahas di rapat DPP berikutnya? Ya, ini sudah dilakukan suatu klarifikasi, kami akan laporkan di dalam rapat DPP Partai. Tapi dengan penjelasan tadi, ya ternyata kan juga sangat objektif pandangan-pandangan yang diterima DPP Partai, Dewan Kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan. Karena pertahanan ini kan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindak lanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan Miraj. Ya, bukan saja informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon di dalam doorstop, karena itu kan di doorstop sebenarnya. Tapi juga pengadaan kebijakan pengadaan pesawat bekas tersebut. Berarti tidak ada aturan organisasi yang dilarang oleh Pak Effendi ya? Bagaimana? Tidak ada aturan organisasi yang dilarang? Ya kan kita akan masih bahas di dalam rapat DPP Partai. Tetapi yang jelas di dalam pernyataan yang digoreng itu kan Pak Effendi Simbolon menegaskan yang pertama taat sepenuhnya sebagai kader keputusan DPP Partai untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua sebagai tuan rumah mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo. Buktinya tadi juga disampaikan suatu masukan-masukan terkait dengan kebijakan pertahanan. Jadi objektif di situ. Ini kan isu ini terus bergulir ke belakangan ini. Nah, ada pesan nggak dari Bu Mega terkait situasi seperti ini? Ya kalau seperti ini Bu Mega kan sudah memberikan direction secara umum DPP Partai yang menjalankan. Mas Hasto izin, ini ada beberapa kader yang tampil akrab dengan baca pres lain, itu apakah dinilai konsolidasi pada 24 Juni kemarin kurang solid begitu Bang, PDIP? Konsolidasi sangat solid. Ya, kan apa yang ada di dalam pernyataan dari seluruh kader ketika Pak Ganjar bertemu dengan 3 pilar partai itu kan sangat jelas. Maka hasilnya elektoral Pak Ganjar itu baru diumumkan pada tanggal 21 April itu sudah melampaui mereka yang diumumkan 1 tahun sebelumnya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerja dari 3 pilar partai yang menyatu dengan relawan itu mampu mendorong kenaikan elektoral Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar sendiri kan sebagai tokoh yang banyak diterima kepemimpinannya karena pengalaman yang sangat lengkap baik sebagai anggota legislatif 2 periode maupun sebagai gubernur 2 periode. Sebagai gubernur itu memahami persoalan detail rakyat. Jadi sangat memahami apa yang dibutuhkan rakyat, bagaimana gambaran masa depan. Apalagi Pak Ganjar ini kan memiliki stamina yang sangat tinggi, kemudian juga melek teknologi, dan kemudian mampu melaju cepat di dalam melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, cukup ya? Cukup ya. Itu ya udah cukup. Ini baru bukan bekas. Ini baju Artinya tegak lurus ya Pak Effendi? Pak Hasto, Ya dah. Bapak, Pak Hasto, saya mau bertanya kepada dan Pak Pak Effendi. dikit aja Pak. Pak, dikit Pak. Aduh masih tegak lurus ya Pak. Lurus ya Pak. Pak. Iya ini nggak bisa ditutup Pak. Nggak bisa ditutup. Masih tegak lurus sama. Mas tolong Pak. Tegak lurus. Merdeka. Merdeka. Ayo ikut ya. Ayo dong ini nggak bisa ditutup nih Bu. Ganjar ya Pak. Mas Hasto rusak. Iya turunin. Effendi,